Hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM, bicara Bali itu nggak akan ada habisnya karena banyak banget tempat-tempat yang perlu kita ketahui. Yang dimana hari ini kita sudah berada di Tabanan, salah satu desa yang patut kita cari tahu. Kira-kira ada apa aja di desa Kukuh ini. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan cari tahu desa Kukuh seperti apa, langsung bersama kepala desanya yaitu Bapak Imade Sugianto. Hanya di Open The Secret. Deh, seru banget nih kita bisa berada di desa Kukuh ya namanya nih ya, gitu desa ya. Kukuh, Kecamatan Marge. Oke, jadi salah satu desa yang ada di Tabanan gitu ya. Betul. Yang menarik nih, kita akan bahas mengenai desa Kukuh tapi nanti gitu ya. Gimana kegiatannya apa aja nih sekarang nih? Ya, kegiatan sehari-hari ya sebagai pengabdi di desa. Oke. Ya, pulang dari desa kerjaan lain lagi. Oh gitu ya. Tadi kebetulan lagi searching mencari definisi tentang Balai Banyar karena Rebo ini saya menjadi narasumber tentang Balai Banyar dan fungsinya. Wah, itu menarik ya, karena Imade sendiri juga emang tertarik di dunia literasi ya? Ya, mendadak tertarik. Oke, mendadak gitu? tertarik. Kenapa bisa mendadak? Ya, karena lingkungan dan situasi yang membuat. Kalau di rumah saya kan tidak ada yang hobi baca dan lain-lain. Tetapi dulu saya sempat kerja di toko, tempat kerja serabutan. Nah, di tempat saya kerja ini lingkungannya orang kutu buku, ada perpustakaan, ada penulis di sana. Jadi atmosfer itu yang mendorong saya kalau mau sukses kayaknya harus pintar. Agar bisa pintar ya harus membaca. Sampai sekarang saya nggak pintar-pintar, Mas. itu masalahnya. Sampai sekarang saya nggak pintar-pintar. Menarik nih, gitu. Hobi baca tapi nggak pintar-pintar. Tapi versi siapa dulu nggak pintar? Versi gitu ya? saya. Oh gitu, kan versi pribadi. Tapi ternyata versi warga sekitar adalah Imade adalah orang yang cukup diunggulkan untuk bisa menjadi kepala desa gitu kan ya. Itu kan bonus lah. Bonus ya gitu ya. Bonus. Nah, Imade kan juga tertarik nih di dunia literasi dan juga dikenal sebagai penulis sastra Bali modern. Yang seperti apa itu? Kalau sastra Bali modern ya sastra cerita kekinian, puisi kekinian yang ditulis dengan aksara Latin atau huruf Latin. Oh, jadi nggak pakai tulisan aksara Bali gitu ya? pakai huruf Latin. Saya jadi mikirnya tuh yang di atas lontar gitu, enggak ya? Itu diklasifikasikan sastra Bali tradisional atau sastra Bali kuno. Oke, yang Imade tulis adalah yang sastra Bali modern, gitu kan. Kita pengen tahu nih kira-kira karya-karyanya Imade itu bisa dilihatnya di mana nih? Saya ada beberapa buku, ada kalau tidak salah 7 novel, 2 kumpulan cerpen. Mudah-mudahan, kalau tidak salah kumpulan cerpennya masih ada. Wow. Salah satunya dengan sampul Bapak Presiden, karikatur Pak Jokowi. Wow, artinya masih baru banget dong ya kalau gitu ya? Sekitar kunjungan Pak Jokowi ke desa kami tahun 2018, buku itu terbit kalau tidak salah 2019. Nah, berkisah tentang pengalaman saya kerja di desa dan pengalaman kunjungan Bapak Presiden ke Desa Kukuh Marge. Itu yang menarik tuh. Kenapa kita hadir di sini? Karena ternyata Desa Kukuh ini adalah salah satu desa yang terpilih untuk didatangi oleh sosok luar biasa yaitu RI1 Pak Jokowi. Kayak kita akan tanya-tanya itu nanti di tempat Pak Jokowi hadir gitu ya. Gitu. Ya boleh. Saya penasaran, pengen tahu gudang bukunya Imade nih, katanya punya gudang buku nih. Ada ruangan kecil. Boleh kita kesana? Ya, mari. Kita kesana, ya. Bonusnya kalau kita mampir, ya kita akan disambut oleh anak buah saya yaitu kawanan kera. Nah itu dia. Bonus berkunjung ke rumah saya. Ada banyak monyet-monyet liar yang hadir dan datang ke rumah-rumah penduduk ya. Iya. Karena dekat dengan daya tarik wisata Alas Kedaton. Wow. Oke deh. Nah, mau bukti, itu gitu kita sudah disambut oleh saudara-saudara tua kita. Iya. Nah, Sobat DM, kita sudah berada di tempat penyimpanan buku Imade yang dimana ternyata banyak banget
buku-buku yang ada di sini, termasuk juga karyanya yang disampaikan tadi bahwa ini salah satu sastra Bali modern yang dimaksud adalah Bapak Jokowi ini hadir di sini. Nah, Blimade, yang kita tahu kan Blimade juga sebagai pemilik nih dari Ekspresi Magazine gitu kan. Udah berapa lama itu magazinnya? Kalau majalah Ekspresi itu tahun 2007. Itu sampai maaf ya, kok 2007 ya. Yang jelas Ekspresi Magazine itu saya tutup tahun 2010. Oke. Kenapa saya tutup? Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi dari Ekspresi Magazine atau majalah Ekspresi kemudian bertransformasi menjadi penerbitan. Tetap Ekspresinya saya ambil. Pustaka Ekspresi itu akhirnya menerbitkan buku, baik buku sastra maupun buku yang lain. Dia hanya berganti wujud dari majalah menjadi buku. Jadi ini lumayan lama ya Blimade ya, akhirnya bisa berubah menjadi penerbit. Dan buku-buku apa aja yang sudah diproduksi Blimade? Saya kebanyakan sastra Bali modern. Nah, karena cita-cita awal kemarin adalah membantu teman-teman penulis sastra Bali modern agar punya buku. Nah, mereka kan kesusahan itu untuk mencari penerbit. Nah, saya di sana hadir untuk membantu mereka. Saya setiap tahun membantu penulis sastra Bali modern itu 2 orang, Mas. 2 orang. Awalnya saya hubungi yang punya karya bagus, Pak minta karya dong, saya terbitin, cuma nggak dapat royalti. Bukunya semua saya kasih Bapak, saya minta 10 biji. Itu awal mula. Setelah itu, kenapa saya tidak lombakan? Atau kenapa tidak saya sembarakan? Nah, cita-cita saya membuat sembara itu karena pada tahun 2012 itu saya ternyata mendapatkan penghargaan dari Yayasan Sastra Rancage di Bandung sebagai dinilai orang berjasa dalam mengembangkan sastra Bali modern. Nah, saya kaget waktu itu karena yang memberikan penghargaan kenapa orang dari Bandung, almarhum Ajib Rupsidi. Saya terinspirasi dari beliau, saya membuat penghargaan Grip Maurip. Artinya naskah-naskah yang masuk itu saya lombakan, saya nilai, pemenangnya saya kasih penghargaan berupa buku. Wow. Sekarang sudah tahun keempat. Masih berlanjut sampai hari ini? Masih berlanjut. Iya. Ya, kalau membantu penulis sastra Bali itu saya lakukan dari tahun 2009. Saya sayembarakan itu mulai 4 tahun kemarin. Wow, jadi untuk para penulis-penulis yang terutama sastra Bali modern itu boleh banget untuk ikut sayembara tersebut ya? Iya. Dan dari tahun ke tahun jumlah pesertanya meningkat. Itu mereka ternyata tidak hadiahnya tidak seberapa, tetapi mereka ikut. Iya, karena ada pengalaman dan juga kontribusi yang khususnya untuk Bali dong, karena akhirnya orang-orang tahu nih sastra Bali modern itu kayak apa gitu ya, Blimade ya. Ya, walaupun cara saya memberikan penghargaan itu pun unik. Seperti apa itu? Nggak pernah bikin acara khusus gitu kan. Kadang saya telepon, saya dalam perjalanan pulang kampung nih. Anda di mana, ketemu di jalan saya kasih bukunya di jalan gitu. Nggak ada penghargaan. Iya. Jadi nggak ada pemberian penghargaan khusus, acara khusus itu nggak ada. Oke, jadi emang siapa yang punya karya disayembarakan nanti Blimade yang langsung memeriksa dapat pemenangnya. Saya gitu? Nyari juri. Nyari juri. Ya? Nyari juri. Juri itu juga saya nggak kasih honor, gitu. nggak kasih upah. Ini sistemnya nggak ya? Iya. Makanya bisa bertahan. Kalau saya harus memikirkan honor untuk juri atau apa, mungkin nggak bisa bertahan lama. Oke, jadi ini salah satu adalah nilai ataupun kontribusi Blimade untuk Bali pada khususnya ya. Ya, mencoba berkontribusi. Iya, wow, luar biasa banget nih. Mudah-mudahan bisa umur panjang. Amin, Astungkara. Pastinya karena banyak banget yang perlu kita lestarikan, salah satunya adalah sastra Bali ini. Ya, semoga. Wow, oke, Blimade, kita akan lanjut lagi ke tempat Pak Jokowi pernah simpang. Let's go. Asik. Ya, sama DM, ikutin kita.
Made, tadi kita kan sudah ada di Puri Kuku dan juga kantor desa dari Desa Kuku, tempat Bli Made mengabdi gitu ya. Kita sekarang ada di depan Pura Dalem Gede Semojawu. Itu lokasinya di Banjar Tegal. Banjar Dian Ume kalau tepatnya di sini, Banjar yang Dian konon Ume. katanya Pak Jokowi hadir. Ya, pernah parkir mobil di sini lalu menengok warga tani bekerja di sebelah. Waduh, kayaknya kita bicara tentang Pak Jokowi hadir di sini, kegiatannya apa aja. Nanti langsung aja di tempat beliau ke sana ya, Ya, Pak boleh. Bli Made ya. Nah, tapi pengen penasaran nih, Bli Made kan mengabdi sebagai kepala desa nih gitu. Perjalanannya seperti apa sih Bli Made? Kok bisa terpilih jadi kepala desa? Ya, terpilih juga saya tidak pernah menyangka akan dicalonkan. Oh gitu. Tidak pernah menyangka akan menjadi atau terpilih menjadi kepala desa, berjalan alamiah saja. Oke. Kalau di sini pemilihan kepala desanya istimewa dibandingkan desa yang lain. Istimewanya seperti apa Bli Made? Seperti Istimewa dibandingkan desa yang lain ya. Kalau desa yang lain calonnya harus mempromosikan diri dalam dalam apa? Ya, artian seperti kampanye. biasanya itu ya, Kalau kami kampanye. tidak. Oke. Semua baliho dan lain-lain itu disiapkan panitia. Kami dari calon itu enggak, hanya saya keluar uang itu hanya untuk ngurus kemarin itu surat keterangan kelakuan baik, bikin pas foto, itu aja. Selebihnya baliho, spanduk atau apa disiapkan oleh panitia. Di Bali itu kan ada namanya Banjar ya, kumpulan itu yang mencalonkan saya. Akhirnya ada 3 calon waktu itu, dan saat pemilihan kebetulan saya yang suaranya lebih banyak dibanding kontestan yang lainnya lain. gitu ya. Gitu. Terus bagaimana perasaannya Bli Made ketika namanya disebutkan sebagai pemenang nih gitu? Ya, kalau orang lain mungkin yes gitu Iya, kan. makanya. Saya masih berpikir apa yang harus saya kerjakan setelah terpilih. Karena memang tidak punya pengalaman untuk di bidang Tidak punya pengalaman sebagai pemimpin ya, tidak punya pengalaman. Kalau pengalaman kerja di desa punya. Oke, mungkin Gitu. dari situlah warga melihat ya, karena mungkin Bli Made memiliki kontribusi yang positif kepada masyarakat, sehingga ini kayaknya pantas nih untuk jadi calon kepala desa dari Desa Kuku. Nah, ya. kalau itu mungkin penilaian dari masyarakat ya. Kalau langsung, saya menilai diri saya sendiri, saya biasa-biasa saja, Iya. tidak ada istimewanya sama dengan masyarakat yang lain ya. Kebetulan dipercaya untuk maju dan dipercaya sekarang untuk mengabdi. Cita-cita saya bagaimana saya bisa mengabdi dengan tulus, bekerja dengan lurus. Iya. Setelah pengabdian ini biar nama baik yang ada. Wow, itu keren banget nih. Hanya, Ini salah hanya satu itu nih. cita-cita dan harapan, tidak punya keinginan muluk-muluk. Iya, Gitu. makanya warga jadi jatuh cinta nih sama Bli Made nih gitu ya. Ya semoga. Tantangannya Bli Made, karena kan Bli Made nggak pernah menyangka, bahkan mungkin awalnya nggak pernah berpikir bahwa akan menjadi seorang kepala desa. Tantangan yang harus dihadapi seorang Bli Made. Tantangan bagaimana kita harus memajukan desa. Kalau pikiran saya itu, ketika menjadi kepala desa, tidak mungkin dong saya hanya bisa datang ke kantor, duduk di kursi, jam 2 pulang. Gitu. Saya harus berpikir apa sih yang harus saya perbuat. Nah, itu. Ketika saya sudah punya rencana, bagaimana saya menggerakkan masyarakat biar terlibat dan program saya jalan. Tantangannya di situ. Kita kan tidak mungkin dong menjadi kepala desanya datang duduk pulang gitu. Saya ingin berbuat apa sih? Tetapi saya ingin berbuat minimal ada kenangan ketika mengakhiri masa jabatan. Ya. Kenangan baik terutama. Iya, ya, makanya gitu. bahkan kalau misalnya kita dengar bahwa ternyata Desa Kuku ini pernah menjadi tempat syuting iklan. Pernah. Yang Miss Universe ya, Bli Made? Oh, Miss Universe nggak datang. Oh, oke. Tetapi ada di gabungan alamnya di sini diambil. Alam ya, pemandangannya di sini untuk menjadi bagian dari iklannya Miss Universe. Wow, iklan keren. ya dibintang oleh Miss Universe katanya. Ada di kalau kita cari di Google ada itu. Kalau syuting iklan otomotif, mobil, motor, kartu seluler sering Itu gitu. sering banget juga menggunakan Desa Kuku ini. Ya, termasuk syuting film, syuting film. Film pun di sini juga pernah Iya, ada. film Korea kemarin syutingnya kalau nggak salah 4 hari, salah satunya
termasuk di sini, di jalur ini, dan di Puri Kukuh. Nah, kebetulan di desa kami ada peninggalan bersejarah Puri. Gitu. Ya, Puri Kukuh yang tadi kita lewat. Ya, kita sempat lewat di depan Puri Nah, Kukuh. inilah yang menjadi kerennya Desa Kukuh ini, yang nggak cuma dikenal di Indonesia, tapi ternyata juga udah dikenal secara internasional. Semoga. Iya, Ini iya. berkat perjuangan dari penglingsir-penglingsir tetua Oke. kami yang Pribadi melanjutkan ya, gitu ya. hanya sebagai pelanjut dan bagaimana untuk mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan dari yang sudah ada. Wow, menarik. Kalau tadi ada banyak banget bintang iklan, bahkan juga film syuting di sini. Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pun hadir ke sini melakukan sebuah kegiatan dan juga ingin melihat kegiatan warga. Kayaknya seru nih kalau kita langsung Tengok menuju lokasi? tempat. Iya, kayaknya Ah, benar-benar yuk. kita ke sana yuk. Mari. Yuk, langsung aja kita ke sana. Ya. Oh, Blim Adit, ini kan tadi katanya non pestisida gitu ya, Iya, organik. organik. Berapa luasnya ini? Total yang organik 12 hektar. 12 hektar. Ya. Dan Dari awalnya uji coba 3 hektar karena dilihat hasilnya bertambah, nambah sekarang sampai 12 hektar. Dan di 12 hektar inilah Bapak Presiden pernah hadir, Pernah hadir. datang di tengah-tengah warga gitu. Iya. Tujuannya apa ya waktu itu, Blim? Nah, dulu waktu itu tujuan utama Pak Presiden adalah penyerahan sertifikat tanah. Ah, oke. Lokasinya di Taman Pujaan Bangsa Margerana. Mhm. Nah, dari lokasi ini menuju Taman Pujaan Bangsa Margerana itu tempat pertempuran pahlawan Gusti Ngurah Rai, Ya, itu sekitar 10 kilo. oke. Sekitar 10 kilo. Tetapi informasi yang saya dapat, Bapak Presiden ingin melihat kegiatan masyarakat yang dananya dari bantuan pusat. Ah, Nah, oke. kebetulan saat itu kami sedang memperbaiki saluran irigasi ya, nih. yang ada di Saluran sini. irigasi Iya, di iya, sini iya, iya, iya. sama di sana. Oke. Nah, itu ditengok oleh Pak Presiden pada tahun 2018 gitu, bulan Februari. Nah, itu tujuan utamanya beliau Pak Presiden adalah penyerahan sertifikat di Taman Pujaan Bangsa Margerana. Plusnya ingin melihat pekerjaan PUPR yang ada di desa. Oke. Nah, beliau waktu itu kalau tidak salah waktu kunjungannya sekitar 15 menit Ah, oke. dari Sebentar schedule, ya? dari Iya, iya, schedule. Tetapi beliau kunjungannya di sini hampir 45 menit. Ya. Dan yang Lebih membuat lama itu. yang membuat kami kagum dengan beliau, walaupun settingannya hanya sampai di sini melihat, tapi beliau masuk pematang sawah, lihat, oke. tengok petani, ngobrol dengan petani. Bahkan beliau ingin ngobrol langsung dengan petani. Iya, iya, iya. Nah, beliau melihat bangku tua gitu, oh itu boleh diduduki nggak? Oh boleh Pak Presiden. Akhirnya kami angkat. Padahal kemarinnya itu bangku itu disterilkan oleh Pas Pas Pampres. Tapi justru itu yang ingin diduduki oleh Pak Presiden. Wow. Wah, sekarang bangku itu menjadi kenangan tersendiri oleh pemiliknya. Wow, Gitu. bangku itu pasti akan disimpan karena lagi-lagi itu menjadi Iya, nilainya momen kan, yang sangat luar iya. biasa ya. Selain pemilik dan juga warga dari Desa Kukuh ini gitu ya. Iya, gitu. 45 menit Pak Presiden di Desa Kukuh ini. Adakah mungkin Blim Ade mengutarakan atau menyampaikan perihal apa? Oh iya, ini saya sedikit tanda kutip berani ya. Iya, apa itu Blim Ade? Bicara ke Pak Presiden bahwa saya menyampaikan ke Bapak Presiden konsep padat karya tunai itu tidak bisa disamakan di seluruh Indonesia. Kalau konsep PKTD itu kan upahnya Rp80.000 per hari. Iya. Nah, kalau kami di Bali upah buruh itu 100 sampai 110.000 per hari. Oke. Nah, beliau bertanya, kenapa Anda bisa menggerakkan masyarakat untuk PKTD ini? Karena saya tidak bicara upah, Pak Presiden. Saya bicara mereka saya ajak ngayah. Nah, apa itu ngayah? Gitu. Iya. Ngayah adalah pekerjaan yang dilakoni dengan tulus ikhlas, tanpa upah.
Tetapi upah mereka tetap kami berikan 80.000. Oke. 80.000 per hari. Kalau bicara upah mungkin saya udah gagal. Iya, benar. Oh, lebih baik saya buruh di tempat lain dapat 100.000 per hari. Tetapi ketika dibilang ngayah tanpa upah pun mereka akan kerja. Adat di Bali kan unik. Iya. Kalau kita sudah menggerakkan adat, ngayah itu ya mereka ngayah, Iya, tidak pernah benar. memikirkan upah. Karena inilah salah satu keunikan Bali yaitu ngayah. Ngayah Bagaimana itu. bisa berkegiatan secara tulus ikhlas. Ya. Tentunya untuk yang dimana memang kegiatan-kegiatan itu memang dibutuhkan untuk masyarakat selain untuk mendekatkan satu sama lainnya, untuk pengembangan desa tersebut gitu ya, Ya. Bli Made ya. Akhirnya berhasil Keren program banget. pemerintah di sini karena masyarakat saya ajak ngayah. Oke. Ya. Itu Terus kalau- bagaimana nih warga akhirnya menyikapi kedatangan Bapak Presiden? Apakah langsung diserbu atau? Oh, enggak, masyarakat kami tertib. Mereka tetap kerja. Wah. Mereka tetap kerja tetapi Iya, tangan iya. kerja tapi kan semua Sesekali, memandang kagum, iya benar. memandang kagum Pak Presiden. Benar. Kita kan enggak diizinkan untuk mendekat warga Iya, itu. benar. Justru Pak Presiden yang mendekati Wah. petani itu, waduh luar biasa. Perasaan petani itu sampai disamperin Pak Presiden kan, sampai disapa Pak Presiden, siapa sih enggak bangga gitu. Iya, wow, saya mendengarkan ceritanya aja begitu bangga dan Iya. terhormat karena kehadiran sosok RI nomor 1 di desa ini. Iya. Gitu ya. Bahkan sampai ada warga yang bisa duduk bareng dengan Pak Presiden di foto gitu kan. Senang mereka. Ya, terkenanglah dengan kunjungan Pak Presiden. Nih, walaupun sebentar kita bertemu, sebentar kita berbincang hangat, tapi saya mendapatkan banyak banget hal-hal yang menarik dari seorang Bli Made gitu. Ya, semoga ada isinya ya. Pastinya obrolan dong, itu. pasti banget gitu Iya. ya. Sobat DM pun pasti akan mendapatkan insight yang luar biasa. Nah, Bli Made ke depannya sebagai seorang pemimpin desa, apa nih rencana Bli Made untuk desa? Saya tidak pernah punya rencana muluk-muluk ya. Pasti mempertahankan. Saya ingin sekarang bagaimana pertanian organik itu bisa bertahan. Dan saya berhasil menemukan pasar. Iya, Nah, itu cita-cita saya. Karena selama 2 tahun kemarin, selama pandemi COVID ya, itu bukan alasan malas ya. Karena pasar memang susah untuk saya jangkau. Tapi sekarang sudah mulai bergerak lagi, mencari jejaring gitu. Saya ingin pertanian organik ini tetap bertahan lama di Desa Kukuh karena menjadi produk unggulan desa. Wow. Karena di desa itu harus punya produk unggulan. Benar. Nah, ke depan ya saya sukanya pemberdayaan, Mas, daripada pembangunan infrastruktur. Oke. Alasannya kenapa? Kalau pemberdayaan itu tidak terlihat sekarang hasilnya, tetapi ke depan. Iya, jangka panjang. Ya, gitu misalnya saya ajak anak-anak muda pelatihan broadcasting barangkali. Nah, karena saya punya basic di situ sedikit, teman-teman saya juga banyak, untuk saya ajak ngayah. Untuk saya, ayo Didik, mungkin kan bisa saja ada yang menonjol kan, yang punya potensi. Saya inginnya seperti itu. Jadi ya apa yang berkaitan dengan lingkungan ya, misalnya ekoenzim yang seperti itu, saya ingin punya sesuatu yang lebih lah di Desa Kukuh. Oh, ketika ngomongin ekoenzim, ayo ke Kukuh. Iya. Ketika ngomongin padi organik, ayo ke Kukuh. Nah, buktinya kan sudah ada beberapa yang melakukan studi banding untuk melihat pertanian organik ini. Jadi ya seperti itu. Cita-cita tidak terlalu muluk-muluk, tetapi bagaimana agar berhasil. Wow, luar biasa. Sobat ini keren banget, semoga Ya. terwujud harapan dan juga cita-citanya. yang Semoga, dimana- mohon doanya, Mas. Pastinya. Sobat DM juga mohon doanya, apa yang saya cita-citakan semoga berhasil. Amin, Astungkara. Nah, terakhir Bli Made, kira-kira ingin memberikan pesan penutup apa nih buat Sobat DM sehingga mereka pun, kita semua juga ingin mengikuti jejak-jejak inspirasi dari seorang Bli Made Sugianto. Jadi Sobat DM, kunci keberhasilan adalah percaya diri. Tetapi tidak boleh overconfident. Lengkapi dengan kepercayaan diri Anda dengan literasi. Banyaklah membaca, tentu peluang-peluang akan Sobat DM temukan, dan celah untuk menjadi sukses itu Anda dapatkan. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga menginspirasi. Wow, luar biasa sekali Bli Made. Mas Oman, terima kasih. Sama-sama. Kita ini ternyata sudah di
penghujung ya. Benar banget. Ya. Next kita akan ketemu lagi, kita akan berbincang lebih hangat lagi dan juga topik-topik yang menarik. Kita akan lebih kupas lagi tentang seorang Blimade Sugianto ataupun Desa Kuku ini gitu Iya, ya. dengan senang hati. Jadi terima kasih kami ucapkan dari Terima Sobat kasih. DM. Wow, Semoga terima kasih. juga DM dan Sobat DM semuanya sehat dan menginspirasi. Amin, terima kasih. Nah, itu tadi Sobat DM, kita sudah bersama dengan Kepala Desa Kukuh Tabanan, yaitu Bapak Imade Sugianto, yang dimana beliau juga sebagai penggiat literasi dan juga bisa dikatakan beliau memang aktif di beberapa kegiatan-kegiatan kepenulisan dan pemilik dari penerbit Pustaka Ekspresi. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang sama hebatnya seperti Blimade Sugianto hanya di Open the Secret. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Sampai jumpa.